Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allah aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka bertafakuh fid din, pelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Semua kita termasuk dari hadis Nabi SAW, tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kemudian akan diliput rahmat Allah Azza wa Jalla, kemudian malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada mereka dan akan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat. Semoga kita masuk dalam bab ini. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tema yang akan kita angkat pada pembahasan pagi menjelang siang yang berbahagia ini adalah antara taubat dan istighfar. Antara taubat dan istighfar. Mengapa kita angkat tema ini? Karena kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang hamba manusia dalam hidup di dunia ini, dia diperintahkan untuk menjalankan hak Allah Azza wa Jalla dan kemudian menjalankan hak manusia. Hak Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu juga dengan hak-hak manusia yang sudah diatur oleh syariat. Oleh karenanya maka manusia ketika menjalankan hak Allah dan hak manusia pasti tidak sempurna. Pasti tatkala Anda menjalankan hak Allah, ibadah, pasti suatu saat pernah melenceng, pernah berbuat khilaf, pernah melakukan kesalahan, pernah melabrak larangan Allah Azza wa Jalla, atau pernah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, dalam hal ini yang wajib, sehingga dia melakukan perbuatan dosa. Ya, karena kita sejatinya bukanlah malaikat, kita manusia.
Sesoleh apapun seseorang, ya pasti dia berbuat dosa. Pasti dia suatu saat melakukan perbuatan dosa. Dan itu yang mengatakannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, kullu bani Adam khata' wa khair khata'ina tawabun. Setiap manusia adalah tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum perhatikan dua redaksi dari Nabi SAW ini, dua penggalan dalam hadis Nabi SAW yang mulia ini. Kullu bani Adama khata'. Setiap manusia itu tempat salah dan dosa. Pasti tidak ada yang maksum di dunia ini selain para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Sesoleh apapun seseorang, pasti suatu saat akan pernah melakukan perbuatan dosa. Ya, manusia umumnya. Tapi bukan berarti ini, redaksi ini melegalkan kita untuk berbuat dosa, tidak. Antum perhatikan redaksi yang keduanya, atau statement Nabi, penggalan hadis Nabi yang keduanya, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas, tatkala berbuat dosa dia langsung bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan antara mukmin dengan yang tidak. Ya, antara manusia yang lainnya, seorang mukmin tatkala berbuat dosa dia bertaubat kepada Allah. Mengapa? Pertama, karena rasa takut dia kepada Allah, takut mendapatkan hukuman. Yang kedua, karena dosa memiliki efek negatif, dan tidak ada yang positif dari dosa, yang apabila terus bersemayam di hatinya, maka khawatir efek dosa tersebut akan terus menggerogotinya, dan semuanya buruk. Dan efek dosa sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab-kitab beliau, entah itu Ad-Da' wa Dawa, Madarijus Salikin dan yang lainnya, bahwasanya dosa memiliki efek. Ada efek jangka pendek, kita ringkaskan bahasanya, ada efek jangka menengah, ada efek jangka panjang. Ya, efek jangka pendek di antara efek dosa, yakni hati menjadi keras, hitam, tertitikkan dengan titik noda hitam. Dan itu redaksi hadis Nabi SAW. Ya, apabila seorang hamba berbuat dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, akan dititikkan di hatinya noda hitam. Wa idza naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Apabila dia berhenti dan beristighfar, maka kembali lagi hatinya bersih. Jadi kata para ulama, ya, bahwa di antara efek dosa yang langsung, dan ini hampir semua orang merasakannya, yakni hatinya itu sakit, yakni merasa tidak nyaman, menjerit. Makanya antum, kita kalau berbuat dosa langsung hatinya nggak enak, ihmadillah, bersyukur kepada Allah, berarti hati anda hidup. Karena ada banyak orang di luar sana, Pak, yang berbuat dosa, ia tidak berbuat dosa, layaknya nggak berbuat dosa, biasa-biasa saja, nggak menjerit, nggak sakit, nggak nangis hatinya, malah ini adalah tindakan yang dibenarkan. Kenapa? Karena hati mereka sudah keras, hati mereka bahkan bisa dikatakan sudah mati, sehingga tidak lagi termadaratkan dosa yang kecil atau dosa yang sedikit. Kenapa? Karena hatinya sudah warnanya hitam pekat, sudah bebal. Bukan berarti dia bebal dari efek dosa, tidak, itu efek dosanya, hatinya menjadi mati.
Waliyadzubillah. Hati yang mati itu musibah, ya, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran, menolak kebenaran, dan tidak mau mempelajari kebenaran. Kenapa? Karena dia sudah enjoy, sudah biasa dengan kemaksiatan, kesesatan, dan lain sebagainya. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, di antara efek dosa lainnya, ayyuhal ikhwah, kehidupannya jadi sempit, tidak bahagia. Orang melakukan dosa tidak bahagia abadan selamanya. Walaupun tatkala melakukan dosa dia merasa nikmat, atau ya ini nikmat yang sifatnya nikmat jasad, tetapi setelah itu dia akan dirundung kesedihan, penyesalan, ya, sedih. Makanya lihat orang yang habis berzina nangis dia, bukan malah bahagia. Orang yang melakukan perbuatan maksiat jika hatinya masih hidup, masih bersih, nangis. Kenapa? Hatinya menjerit. Ya, sekali lagi, maksiat tidak ada bahagianya sama sekali. Walaupun tatkala melaksanakannya ada sedikit kesenangan, perlu dibedakan. Ada yang namanya kesenangan, ada yang namanya kebahagiaan. Orang kafir dikasih kesenangan sama Allah. Zarhum ya'kuluna wa yatamatta'un. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang, lihat senang-senang. Tapi hati mereka neraka jahanam. Buktinya apa? Ya, baru kena musibah sedikit kecil bunuh diri. Kenapa? Hati mereka adalah neraka jahanam. Ya, makanya mereka hobinya melancong. Kenapa? Ingin mendapatkan secercah air yang bisa mensegarkan hatinya yang selama ini panas, ya, gersang. Pulang ke negaranya, bunuh diri. Kenapa? Hati mereka neraka jahanam. Itu diantara efek dosa. Di antara efek dosa yang lainnya, ayyuhal ikhwah, kehidupannya menjadi sempit, perkaranya dipersulit, rizkinya masret. Bahkan kata para ulama, sebab diantara sebab kemiskinan adalah karena dosa. Seorang jatuh miskin, bangkrut karena dosa. Dari mana itu diambil? Dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Talaq ayat 2 atau ayat 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya mudah. Akan jadikan perkaranya mudah, yakni diberikan solusi, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kata para ulama, berarti sebaliknya, yang tidak bertakwa perkaranya jadi sulit dan rizkinya menjadi sempit, yakni menjadi miskin karena efek dari dosa. Walaupun tidak semua orang merasakannya, tapi bisa jadi efeknya itu nanti, ya, memanjang kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Puncak-puncaknya efek dosa, dan ini yang tidak diinginkan oleh manusia, adalah mendapatkan hukuman azab, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Waliyadzubillah. Ya, karena dia melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, kemudian ya dia terus melakukannya dan tidak bertobat, maka Allah bisa jadi menghukumnya. Ibaratnya kata para ulama seperti ini. Ini permisalan, bukan memisahkan Allah dengan makhluknya, lah, tapi menganalogikan dengan kehidupan sehari-hari. Anda sebagai orang tua memiliki anak laki-laki usia ABG, anak baru gede, ya, yang namanya usia-usia ini hobinya pengennya keluar rumah, Pak. Iya atau tidak? Antum sebagai orang tuanya mengatakan silakan keluar, ya, tapi jam 9 malam tank sudah pulang ke sini, sudah balik ke rumah. Oh iya Pak, malamnya datang jam 10. Ya, antum tegur, kenapa pulang jam 10? Iya nih telat. Besoknya jam 11, semakin melonjak. Mungkin antum bersabar. Iya atau tidak? Besoknya lagi jam 12. Mungkin besoknya lagi pulangnya sahur atau subuh.
Kira-kira antum bakal bersabar atau siap pakai sapu lidi ada di tangan? Menghajar, bukan menghajar ya, yakni memukul anak antum sebagai tarbiyah, atau memberikan hukuman HP-nya diambil, nggak dikasih uang jajan. Kenapa? Karena dibiarkan sudah semakin melonjak. Iya apa tidak? Kenapa Anda sampai menghukum anak Anda? Karena dia terus-terusan melanggar aturan Anda. Bisa dipahami? Ya, walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah ngasih aturan kepada kita semua. Ini larangan, ini perintah. Larangan dijauhi, inilah perintah dilaksanakan. Yang wajib dilaksanakan, yang haram dijauhi. Ya, dilihat nih orang kok sekali, 2 kali sama Allah dibiari, 3 kali dibiari, 4 kali. Loh, kok lama-lama ngelonjak nih orang? Ya, melonjak, akhirnya dikasihlah sentilan, kasih musibah, kasih hukuman sedikit, dikasih penyakit, agar dia apa? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, musibah bisa tergantung keadaannya dia, bisa itu adalah musibah, bisa itu peringatan, bisa itu azab, tergantung keadaan hamba masing-masing. Jadi itu diantara efek dari efek dosa yang paling mengerikan turunnya hukuman dari Allah, entah itu di dunia, apalagi yang paling mengerikan di akhirat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muqaddimah ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat, menjadikan kita paham betapa pentingnya kita untuk menghilangkan efek-efek dari dosa tadi, menghilangkan dosanya sekaligus plus menghilangkan efek-efeknya tatkala kita telah berbuat dosa. Makanya Nabi mengatakan wa khairul khatta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa yang bertaubat. Ini orang yang baik. Kenapa? Karena dia khawatir. Pertama, khawatir terhadap hukuman Allah, khawatir dosa itu memiliki efek yang akan terus menggandrungi dia selama dia di dunia. Di antara efeknya yang disebutkan para ulama, ya, perbuatan tingkah laku istri dan anak berubah. Ya, tingkah laku istri dan anak berubah. Anak yang biasanya manut, nurut, tiba-tiba sudah mulai bisa membangkang, sudah mulai bisa menjawab, mendebat. Ini bisa jadi disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam riwayat lain disebutkan tunggangannya pun, yakni keledai, kuda, itu tidak nurut. Ini bagian dari efek dosa. Di antaranya juga kata para ulama, efek dosa mengeluarkan aura kebencian. Aura kebencian. Ya, sehingga disebutkan tidaklah seorang pasangan atau sahabat itu berselisih, melainkan disebabkan karena salah satu dari mereka berbuat dosa, karena mengeluarkan aura kebencian. Ya, jadi ngeri sekali Pak kalau kita menyebutkan efek-efek dosa. Mungkin kita akan mikir 1000 kali untuk melakukan maksiat, karena sangat mengerikan ya dari efek-efeknya, entah itu di dunia dan apalagi di akhirat. Oleh karenanya maka penting bagi kita untuk berkenalan ya tentang ya hal yang bisa menyebabkan atau menggugurkan dosa. Di antara yang kita bahas ada banyak, disebutkan Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Syarhul Wasiyah Sughra menyebutkan ada beberapa. Yang pertama, taubat, kemudian istighfar tanpa dibarengi taubat, kemudian amal saleh, kemudian yang keempat, musibah yang menimpa seorang muslim. Ini juga sifatnya bisa menggugurkan dosa. Tapi ayyuhal ikhwah, yang akan kita tekankan di sini adalah taubat an-nasuha. Karena taubat nasuha bisa menggugurkan seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Adapun selain dari taubat tidak menggugurkan dosa besar, akan tetapi dosa kecil saja.
Karena banyak redaksi dari hadis Nabi SAW mengatakan bahwa al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma idza jtunibatil kaba'ir. Dari umrah ke umrah berikutnya adalah penggugur dosa selagi dia menjauhi dosa besar. Dalam riwayat disebutkan seorang melakukan salat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu adalah penggugur dosa apabila dia meninggalkan dosa besar. Artinya yang hanya dihapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar termasuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla, itu bisa digugurkan dengan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha, taubat yang bermanfaat. Bisa dipahami. Jadi kita butuh sekali Pak sama taubat, dan taubat tidak diperuntukkan hanya untuk orang yang berbuat dosa, walaupun yang kita bahas di sini adalah tentang karena dosa. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kita wajib untuk bertobat kepada Allah bukan karena dosa saja. Ada 3 hal. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena kita kurang bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian yang ketiga karena kita kurang beribadah sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita banyak taksirnya, banyak kurangnya salat, banyak taksirnya Pak. Allah mengatakan kepada kita, aqimis sholata li dzikri, tunaikanlah salat dalam rangka untuk mengingatku. Tapi apa faktanya? Apakah kita mengingat Allah dalam salat? Kebanyakan sedikit sekali yang mengingat Allah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan, kalau antum lupa terhadap barang yang antum bawa atau ingin mencari sesuatu, sholatlah 2 rakaat pasti ingat. Kenapa? Karena antumnya pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Apa? Ya Allah, si fulan belum bayar utang lagi sama saya. Ingatnya apa? Ketika dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Iya. Bapak-bapak di kajian ya, salat tahiyatul masjid, ingat motornya belum dikunci. Ya, ibu-ibu masak sayur lodehnya belum dikasih santan. Ya, ingatnya apa ketika salat? Salat ibadah, iya benar. Mengingat Allah enggak? Sedikit, kalaupun mengingat. Ya, sebagian lagi ya khutbah Jumat atau di pengajian yang seharusnya mendengarkan dengan baik, ini mengheningkan cipta. Ya, tidur. Ya, subhanallah, di rumah enggak bisa tidur karena istrinya ngomel-ngomel, tidurnya di masjid. Kan taman dari taman surga, Ustaz. Ya, taman surga untuk menuntut ilmu, bukan untuk tidur. Ini musibah ya. Jadi ayuhal ikhwah, poinnya di pesan di sini, kita kurang beribadah sebagaimana mestinya, wajib bertaubat. Kita kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, saking lupanya bersyukur, kalau baru dikasih sakit sekali aja ngomel-ngomel. Ya, mengeluh di medsos, di WhatsApp, ya, di Facebook, di IG, semua orang tahu padahal cuma sakitnya flu. Dan selama ini antum dikasih kesehatan 1 tahun pun kok nggak pernah ada syukurnya, tapi baru dikasih sedikit saja langsung ngeluh. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Makanya wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Taubat. Apakah itu taubat? Ayuhal ikhwah. Disebutkan oleh para ulama, ya ini saya bawakan penjelasan Syekh Sulaiman Ruhaili, kitab dari Al-Wasiyah Sughra Syekhul Islam Taimiyah, wasiat kecil Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Taubat adalah ar-ruju'u ila Allah Ta'ala anil dzambi bil iqla'i anhu. Kembalinya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan dosa. Wal ikla', berhenti darinya. Wan nadam, disertai penyesalan. Wal azmu ala adamil aud, dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah definisi taubat, yang dari definisi ini kita bisa mengeluarkan, menyebutkan syarat-syarat dari taubat yang bermanfaat. Baik. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum.
Apa dalil-dalil yang menyuruh kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 ayat 8 Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, sampai seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, nasuha. Ya, murni, bukan taubat sambel ya. Sebagian orang yang mengistilahkan taubat sambel, hari ini taubat, besok melakukan perbuatan dosa lagi. Lah, taubat yang semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Kita sebutkan syarat-syaratnya. Ini perintah dari Allah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal perintah dalam kaidah usul fikih bahwasanya hukum asal perintah wajib sebagaimana hukum asal larangan adalah haram. Sampai ada indikasi yang menyelewengkan dari wajib ke sunnah, dari haram ke makruh. Bisa dipahami ya, dan kita para pendosa ya, maka wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam surah An-Nur ayat 31 ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai sekalian orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Itu dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'u an-nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa bertaubat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ya, itu pintu taubat ditutup. Ya, pintu taubat ditutup. Kemudian hadis Nabi SAW berikutnya, hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, Baihaqi, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan tidak memiliki dosa. Seakan-akan tidak memiliki dosa. Tapi ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Sekarang bagaimana agar kita bisa meraih taubat nasuha? Taubat yang bermanfaat. Yang bermanfaat di sini akan menggugurkan dosa-dosa yang ada. Khonibuddin, sekiranya ada 5 syarat menjadi seorang bisa menggapai taubat nasuha. Ada 5 syarat ya yang disebutkan oleh para ulama. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Maksudnya apa Ustaz ikhlas di sini? Yakni motivator terbesar, motivasi terbesar seorang hamba bertobat karena takut dengan Allah Azza wa Jalla. Takut terhadap kebesaran Allah, makamnya Allah, kedudukannya Allah. Takut mendapatkan azab dari Allah tatkala dia berbuat dosa, sehingga membuat dia mendekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disinggung oleh para ulama tentang syarat pertama ini ikhlas? Karena kata para ulama, bisa jadi orang bertaubat kepada Allah ada 2 keadaan, entah takut kepada Allah atau takut kepada manusia. Ya, seorang bisa bertaubat kepada Allah karena takut kepada Allah atau karena takut kepada manusia, takut aibnya diumbar, takut
kesalahannya diketahui oleh orang, sehingga kedudukannya bisa lengser, jabatannya bisa lengser, ya, takut ketahuan oleh pasangannya, rumah tangganya bisa hancur misalkan, sehingga dia meninggalkan dosa. Ini perlu dipahami, karena di antara makna taubat adalah meninggalkan dosa. Jadi taubat yang bermanfaat, yang bisa menghilangkan efek-efeknya adalah taubat karena Allah, bukan karena manusia. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman, ya, seorang waliyadzubillah berzina sekali, dua kali, tiga kali, kemudian hatinya bergetar, takut luar biasa kepada Allah, takut Allah akan menghukum dia, sehingga dia bertobat kepada Allah atas dasar karena rasa takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, yurja, diharapkan taubatnya bisa menggugurkan dosanya dan menghilangkan efek-efeknya. Tetapi ada orang lain yang bertobat kepada Allah atau meninggalkan dosa zina karena takut aibnya kebongkar, sehingga dia tidak jadi berzina yang kedua atau yang ketiganya. Maka orang yang seperti ini bisa selamat dari dosa zina karena belum dia laksanakan, belum ia lakukan. Akan tetapi efek-efek dosa yang sebelumnya ia lakukan dari dosa zina itu masih nongkrong di hatinya, masih bersemayam di hatinya, sehingga dia belum terbebaskan dari efek dosa. Apalagi dosa zina, Pak, waliyadzubillah, disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, zina itu dainun, itu hutang, harus dibayarkan di dunia. Ya, maksudnya apa? Anda ada seseorang berzina dengan wanita, yang mana wanita ini adalah seorang anak perempuan dari orang tua, seorang ibu bagi anak-anaknya, saudari bagi saudara-saudaranya, bibi dari ponakan-ponakannya, dan yang semisalnya. Artinya ini ada utang yang harus dibayar. Anda berzina dengan wanita yang mana dia adalah anak perempuan dari orang lain, maka khawatir anak perempuan Anda nanti, atau anak perempuan orang yang berzina tadi, akan dizinai juga sama orang lain. Dain, hutang. Kemudian seorang berzina dengan seorang ibu dari anak-anak orang lain, maka khawatir nanti ibunya pun diperlakukan yang sama. Ya, seorang berzina dengan wanita yang mana ia adalah saudari dari saudara-saudara kaum muslimin orang lain, maka khawatir saudarinya pun akan dilakukan hal yang sama. Seorang berzina dari wanita yang mana itu adalah seorang bibi, ammah atau khala, maka khawatir bibinya pun juga akan dilakukan hal yang sama. Jadi mengerikan, ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah pun cemburu kepada orang yang melakukan perbuatan zina, cemburu kepada hamba yang berbuat zina. Dan kalau Allah cemburu, khawatir Allah akan menurunkan azabnya pada billah. Jadi syarat yang pertama ini harus ada ikhlas lillahi ta'ala, agar bisa menghapus dosa-dosa serta efek-efek yang selama ini ya bersemayam di hatinya. Kemudian syarat yang kedua, ayuhal ikhwah, agar taubat bermanfaat, an yaqla'a anid dzambi, berhenti total dari perbuatan dosa. Wabil khusus dosa yang ia lakukan tadi, yang khusus, ya. Dan walaisa sadiqan, bukan dikatakan dia bertobat kepada Allah dengan jujur tatkala dia masih ya melakukan perbuatan dosa tersebut. Walaupun lisannya mengatakan saya sudah bertobat, saya sudah hijrah, saya sudah melupakan masa lalu, tapi masih melakukannya, maka al-baqa'u 'ala dzam, aplikasinya bukan sekedar klaim saya di atas manhaj salaf, tapi kesehariannya jauh dari manhaj salaf. Ya hati-hati ini, awas nih, saya salafi
saya atas manhaj salaf, hobinya masih apa contohnya? Hobinya masih mengkritik pemerintah, gibahin pemerintah. As-sam'u wa ta'ah. Ini perlu diperlihatkan lagi dia di atas manhaj salaf atau tidak. Komentar ngomongin di mana? Di warkop. Warung kopi, gibahin presiden yang ada di istananya. Kebijakannya ini zalim, segala macam ini mencekik rakyat dan katanya antum bermanhaj salah, tapi aplikasinya masih jauh dari manhaj salah. Jadi barometernya bukan hanya sekedar saya salafi, saya sunni, saya ahlus sunnah, tetapi jauh prakteknya dari usul pokok-pokok ahlus sunnati wal jamaah. Sama seperti pembahasan hijrah juga. Saya sudah berhijrah, sudah enggak melakukan dosa lagi. Saya sudah ngerokok, tapi masih ngumpet di mana? Kamar mandi. Buktinya begitu keluar, baunya sudah kayak toko roti. Udah kelihatan. Berarti dia belum jujur terhadap perbuatan, terhadap omongan dia selama ini hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Anda bisa ngumpet di hadapan manusia, bisa membohongi manusia, tapi nggak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang kedua ini adalah harus berhenti dari perbuatan dosa, wabil khusus dosa yang ia bertobat darinya, seperti zina, minum khamar dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga, ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, adalah an yandama ala ma madha, menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dari perbuatan dosa. Maka ini ciri yang paling dominan dari taubat, adalah dia menyesal terhadap perbuatan dosanya. Menyesal, benar-benar menyesal, dan menyesal tempatnya di hati dan diutarakan dalam lisan. Dan di antara ciri orang yang menyesal adalah dia membenci untuk mengarah ke pintu-pintu yang mengarahkan dia kepada perbuatan dosa setelah Allah selamatkan. Di antaranya tidak usah ngomong-ngomong masa lalunya. Tidak usah ngomong-ngomong tentang masa lalunya. Itu berarti orang nggak menyesal. Sebagian orang malah bangga. Seharusnya apa? Tutup. Antum menyesal, tutup. Jangan dibongkar aibnya. Allah sudah tutup aib antum, tapi sama lisan antum dibongkar. Bahkan sebagian orang berbangga tentang masa lalunya yang dulu yang buruk, ketika lewat kafe atau lewat tempat yang di situ ada khamr misalnya. Nih, saya dulu pernah minum khamr di kafe ini. Mereknya ini. Ya Allah, itu nikmat yang paling luar biasa yang pernah anak minum. Itu hari-hari indahnya saya ketika apa? Saya minum khamr di situ. Waliyadzubillah. Apakah ini orang yang menyesal? Tidak. Ini orang yang berbangga. Hati-hati. Ini bisa melunturkan taubat yang telah ia lakukan. Karena di antara makna taubat an-nadam. Makna taubat adalah penyesalan. Sehingga salah kalau ada sampai orang bikin majelis, orang-orang yang sudah hijrah, majelis nostalgia. Ada mantan penyanyi, mantan artis, taubat, suruh ceramah. Ceramahnya apa? Tolong ceritakan bagaimana kisah taubatnya antum. Dari joget-jogetnya, dari nyanyi-nyanyinya, dari artis. Sekarang joget lagi. Kenapa? Karena antum memaksa dia untuk apa? Untuk kembali lagi ke masa lalunya lewat memori-memori yang tadi sudah terkubur, dibuka lagi. Tidak boleh. Dia bukan ahlu ilm juga, ngapain ceramah? Khutbah Jumat lagi. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Nggak boleh bercerita tentang masa lalunya. Kalaupun ingin bercerita, jangan sebutkan tentang antumnya. Misalkan untuk
i'tibar, pelajaran, maslahat. Sebutkan dengan yang global, jangan menyebutkan antumnya. Akhirnya apa? Hati itu lemah, Pak. Dan sedangkan syubhat, syubhat itu kuat sekali. Kalau hati lemah, apalagi itu masa lalu, bisa jadi nanti kembali ke masa lalu yang dulu. Dan itu banyak yang terjadi, nggak kuat. Entah itu karena peran teman yang buruk, atau karena lingkungan yang menyuruh dia untuk kembali lagi ke masa lalunya. Di antaranya itu majelis nostalgia, ya, baru masuk Islam langsung ceramah, ya, ini yang terjadi. Ini baru masuk Islam kemarin, ya, belum seminggu 2 minggu sudah jadi ustadz, sudah kiai, ceramah sana sini, tabligh akbar. Mana ilmunya, mana belajarnya? Ini yang terjadi. La haula wala quwata illa billah. Jadi poin ini sangat perlu kita perhatikan. An-nadam, penyesalan harus ada, sehingga ketika orang sudah bertobat, khalas, tutup, kubur masa lalunya, jangan diungkit kembali. Kemudian syarat yang ke berapa? Keempat. Alhamdulillah antum masih bersama kita, ya. An ya'zima ala adamin audi ilaihi, ya, berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Lihat, ulama tidak mengatakan berazam untuk tidak, ulama tidak mengatakan antum tidak boleh mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Tapi ulama mengatakan berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Apa bedanya, Pak? Ulama tidak mengatakan enggak boleh melakukan perbuatan tersebut, tapi yang benar adalah berazam untuk tidak melakukannya lagi. Apa perbedaannya? Perbedaannya di niat. Azam 100%. Artinya ini kokoh di hati, dan ini antara seorang yang bertobat dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa tatkala seorang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia bertekad bulat 100% tidak bakal mengulanginya lagi. Bertekad, ya Allah, berazam saya tidak akan melakukannya. Suatu saat, yang namanya manusia, iman naik turun, hati terkadang lemah di hadapan syahwat, kemudian melakukan perbuatan dosa yang semisal, maka ini dikatakan dosa yang baru dan membutuhkan taubat yang baru. Berbeda kalau syaratnya tidak boleh mengulangi perbuatan dosa tersebut, maka jika kemudian hari dia melakukannya kembali, maka taubat yang kemarin gagal dan harus diulang kembali. Bisa dipahami? Ya, dan ini namanya azam, dan azam itu harus ada tatkala bertaubat. Tidak boleh setengah-setengah, Pak. Kalau setengah-setengah, khawatir taubatnya tidak bermanfaat. Sebagai contoh, Anda bertobat dari dosa apa? Dosa, contohnya ya, kita sebutkan rokok. Nah ini walaupun sempat ada yang mengatakan rokok boleh, ya, jelas para ulama, hampir disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, hampir para ulama yang diambil ilmunya semuanya mengatakan rokok itu haram. Ya, antum bertobat dari rokok, tapi dalam hati mengatakan saya bertobat sekarang kepada Allah. Tapi di hati nanti habis selesai Ramadan, bulan Syawal, kayaknya nanti ketika di puncak saya ngerokok lagi di villa. Dia lagi bertobat, tapi di hatinya ada 30% kepikiran nanti berbuat lagi yang sama setelah bulan Ramadan. Kira-kira dia dikatakan berazam ataukah tidak? Tidak berazam. Khawatir orang yang seperti ini taubatnya bisa tidak diterima atau tidak bermanfaat. Harus apa? Berazam, ya Allah, saya benar-benar tidak akan mengulanginya lagi. Berazam sekuat tenaga, 100%. Ini namanya kesungguhan. Ini yang namanya apa? Keseriusan, kejujuran. Jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menilai. Nanti suatu saat ketika yang namanya
hati manusia nggak ada yang tahu, iya apa tidak? Kadang iman naik turun. Suatu saat terjadi dengan dosa yang sama, itu disebutkan dosa yang baru dan membutuhkan taubat yang baru. Adapun taubat yang kemarin masih berlaku. Bisa dipahami. Kenapa yang membedakan? Yang membedakan adalah al-azmu. Ya, ini tekad bulat. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Syarat yang kelima adalah bertobat pada waktunya. Hendaknya bertobat pada waktunya. Dan waktu tobat itu ada dua. Ada waktu umum dan ada waktu khusus. Ada waktu umum, ada waktu khusus. Waktu umum adalah sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat. Dan apabila matahari terbit dari barat, yang mana ini tanda hari kiamat besar, maka pintu taubat tertutup. Sehingga seorang muslim yang bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, taubatnya diterima apa tidak? Tidak. Orang kafir yang mengikrarkan dua kalimat syahadat masuk Islam setelah matahari terbit dari barat, diterima apa tidak? Tidak. Karena pintu taubat sudah ditutup. Apa dalilnya? Antum bisa lihat banyak ya. Nabi SAW bersabda, hadis Abu Daud dan Ahmad, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u taubah. Yang namanya hijrah tidak bakal terputus selagi belum terputusnya taubat. Dan taubat tidak bakal terputus sampai terbitnya matahari dari barat. Sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, tidak diterima taubat seseorang. Baik. Kemudian waktu yang khusus adalah ketika sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Malam yugargir, gargarah. Ini bahasa Arab sesuai dengan amaliyahnya. Gargarah apa? Kalau bahasa kitanya ya, sebelum ngorok. Ketika sakaratul maut. Karena ngorok itu proses ruh hampir mau keluar dari jasad yang sudah berada di sini. Kalau ruh sudah berada di tenggorokan atau di kerongkongan, kemudian dia bertobat atau mengucapkan dua kalimat syahadat, diterima apa tidak? Tidak diterima. Seperti taubatnya Fir'aun. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mengucapkan, tapi diterima tidak sama Allah? Tidak. Antum bisa simak di surat Yunus ayat 91, 90 dan 91 menceritakan tentang taubatnya Fir'aun. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Tatkala tenggelam menewaskannya di detik-detik sekarang, Fir'aun ini berkata, ya, aku beriman terhadap Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Muslim. Tuh, antum jangan potong nih ayatnya. Ada orang-orang sesat dari kelompok Jahmiyah memotong ayat ini sehingga dia mengatakan Fir'aun mukmin. Wadiyallahu. Padahal teruskan ayatnya, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Bahasa kitanya, lah kok baru sekarang ente taubat? Kemana aja ente orang-orang yang termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Ayat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Maka pada hari ini kami angkat jasadmu untuk menjadi ayat kebesaran bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Ini orang-orang durjana yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini adalah mukjizat Al-Quran. Allah mengabarkan Fir'aun kepada nabinya di Mekah atau Madinah, jasad Fir'aun di Mesir.
Jaraknya ribuan kilo, tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon, tidak ada. Dari mana Nabi tahu? Ya subhanallah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga surat An-Nisa ayat 18. Bahwasanya orang yang sekarat kemudian bertobat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan taubat tidak diperuntukkan orang-orang yang berbuat keburukan kemudian tatkala datang ajal mereka mengatakan ini tubtul an, saya bertobat sekarang. Tidak, kata Allah. Ya, tidak diterima taubatnya, yakni wabil khusus tatkala nyawa sudah sampai di tenggorokan. Kalau belum dari itu maka masih diterima. Masih diterima. Sebagaimana Nabi pernah mengunjungi anak Yahudi, menjenguk yang sakit sampai meninggalnya di tengah-tengah sekarat. Kemudian ditawarkan sama Nabi, mau nggak dia masuk Islam? Maka si anak tersebut melirik ke abahnya, Yahudi yang paling benci sama Islam. Maka kata abahnya, ati' Abul Qasim. Nak, ikuti Abul Qasim, itu Nabi SAW. Maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga Nabi keluar dari rumahnya mengatakan alhamdulillahillazi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dari sebabku, dengan sebabku, yakni dengan sebab tawaran tadi. Akhirnya masuk surga. Jadi boleh kalau seorang, makanya disunahkan untuk mentalqin itu apa sih? Agar bisa kalau mengucapkan la ilaha illallah akhir kalam la ilaha illallah sebagai akhir kalam ini bermanfaat. Tapi kalau bertobat, kalau nyawanya sudah di kerongkongan, ini tidak diterima. Perlu dibedakan talqin untuk menjadikan akhirul kalam sama talqin atau dalam rangka dia bertobat. Ini dua pembahasan yang berbeda, jangan disamakan. Bisa dipahami? Kalau akhirul kalam la ilaha illallah bagi seorang mukmin, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ini bermanfaat. Ya karena ini bukan taubatnya dia, tapi ingin menjadikan akhirul kalami la ilaha illallah. Adapun yang bertobat, nah ada syaratnya. Apa syaratnya? Sebelum nyawa berada di kerong. Kalau nggak bisa dipahami. Jadi ada dua pembahasan yang ada. Kemudian para ulama memberikan pembahasan yang spesifik dari masalah ghargharah. Apakah yang dimaksud dengan ghargharah di sini adalah nyawa harus berada di kerongkongan atau ada makna lain yang tersirat, yakni al-ya'su minal hayah, sudah putus asa dari kehidupan, yakni dia bakalan mati. Sebagai contoh, kalau ada seorang divonis oleh dokter, Bapak, umur Bapak ini kurang lebih seminggu lagi atau sebulan lagi. Kenapa? Karena dia kena penyakit waliyadzubillah, sebagai contoh kanker stadium 4. Umur Anda kalau dinilai dari prediksi kesehatan, ya kurang lebih sebulan. Atau orang terkena AIDS atau penyakit yang mematikan lainnya. Nah ini kata para ulama, apakah al-ya'su minal haya sudah tidak diharapkan lagi kehidupannya, masuk dalam kategori ghargharah, orang yang tidak diterima taubatnya ataukah tidak? Sehingga orang ini tatkala divonis oleh dokter, Anda umurnya tinggal sebulan lagi, dan dia ingat terhadap dosa-dosa yang lalu, dosa menzalimi orang, dosa kepada Allah Azza wa Jalla, terus dia bertobat. Nah, apakah taubatnya dia itu dikategorikan seperti orang yang nyawanya berada di dalam kerongkongan? Ini khilaf di antara ulama, ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak diterima taubatnya. Karena makna gharghara kata para ulama maksudnya yakni sudah nggak diharapkan lagi hidupnya. Sehingga kalau dia bertobat kepada Allah, ingat terhadap dosa-dosanya setelah ada vonisan ini atau umurnya nggak bakal lama lagi, maka tidak diterima. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah
tetap diterima. Karena pendapat kedua mengatakan gharghara di sini hanya nyawa yang sampai ke kerongkongan. Adapun jika nyawa belum di kerongkongan, walaupun dokter sudah memvonis umurnya nggak bakal lama, tetap masih diterima. Kenapa? Karena itu kan prediksi dokter. Bisa benar, bisa salah. Berapa banyak dokter nanganin orang yang sakit, bahkan ngomong umurnya nggak lama, ternyata yang mati duluan dokternya. Iya apa tidak? Prediksi manusia bisa benar, bisa salah. Sama kayak prediksi BMKG. Dia bisa benar, bisa salah. Maka kata netizen ini di luar prediksi BMKG kalau ada orang yang nyeleneh. Ya prediksi BMKG ngomong ini bakal hujan, nyatanya ada panas. Iya apa tidak? Atau ngomong kemarau panjang, ternyata ada hujan. Ya prediksi namanya. Prediksi manusia tidak 100% benar, sama dengan prediksi kesehatan juga. Itu hanya prediksi menurut pengetahuan manusia. Tetapi umur yang memiliki adalah siapa? Allah. Ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang ngurusin orang yang sakit, yang sakitnya umurnya panjang, yang ngurusinnya mati. Iya apa tidak? Sering kita dapati yang ngurusi suaminya yang sakit lama, sakit stroke, ternyata yang mati duluan istrinya yang selama ini sehat-sehat saja. Umur ada di tangan Allah, dan ini pendapat yang benar. Selagi nyawa belum berada di kerongkongan, maka masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang terakhir, ini yang kelima, dosa-dosa berkaitan dengan hak Allah. Namun apabila berkaitan dengan hak-hak manusia, harus ditambahkan satu lagi, adalah an yu'idal haqqa ila ahlihi in kana 'ainan aw yatahallal minhu in kana 'ainan aw ma'nan. Dia harus mengembalikan hak pada pemiliknya jika itu adalah materi, atau dia meminta maaf jika itu yang diambil haknya berupa materi atau non materi. Ini penting, materi atau non materi. Yang pertama, dia mengembalikan haknya kepada pemiliknya jika yang diambil haknya itu adalah barang atau materi. Seperti seorang mencuri tanah, mengklaim tanahnya orang, maka tobatnya dia harus mengembalikan tanah tersebut. Seorang mencuri harta, maka taubatnya adalah dia harus mengembalikan harta tersebut. Itu sudah cukup. Itu syarat yang atau yang kedua, A, yaitu tuh A. Yang B, atau yatahallal, meminta kehalalan, keridhaan. Minta maaf jika yang diambil adalah berupa barang atau non barang. Barang, dia mencuri HP atau barang elektronik atau harta. Kemudian barang tersebut rusak atau masih ada. Dia mengatakan, samihni ya akhi, tolong maafkan saya pernah mencuri barangmu. Oh ya, saya maafin, maka itu sudah cukup. Tapi kalau dia mengatakan, iya saya maafin, tapi balikin dong seharga barang yang engkau ambil, maka wajib bagi dia untuk meminta maaf dan mengembalikan barangnya. Nah, karena syarat ini harus ridho orangnya. Karena bagaimanapun juga hak manusia tidak bakal jatuh sampai dikembalikan haknya. Kalau dengan meminta maaf sudah cukup, maka itu sudah cukup. Tapi kalau dia meminta maaf plus harus mengembalikan barang, wajib bagi dia untuk mengembalikan barangnya. Seperti itu. Ini masalah materi. Kalau non materi, makanya orang yang korupsi ini bahaya. Ya, dia harus mengembalikan harta yang dikorupsikannya tadi, ya, kepada negara tentunya. Ya, makanya sampai ada kebijakan di mana kalau dimiskinkan. Karena apa? Ada kaidah syar'i di sini. Karena terkadang yang dikorupsi melebihi dari harta yang ia punya. Iya apa tidak? Harta yang ia punya 1 miliar, yang korupsinya 1 triliun. Nah ini gimana? Dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengembalikan barangnya. Ya. Baik, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Atau yang non materi.
Seperti mencela seorang muslim, menggibahi seorang muslim, atau berdusta atas nama seorang muslim, maka yang seperti ini wajib bagi dia untuk meminta maaf. Wajib bagi dia untuk meminta apa? Maaf. Ya, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Ibnu Hibban, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik tentang harga diri atau yang lain, maka falyatahallal minhul yawma, wajib bagi dia untuk meminta maaf sekarang, sebelum dinar dan dirham itu berlaku tidak berlaku lagi, yakni di hari kiamat. Hadis yang bangkrut nantinya akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya akan ditransfer kepada orang lain kalau dia memiliki kebaikan, jika tidak maka kebaikan orang lain yang dia zalimi akan ditransfer kepada orang tersebut sehingga dia yang menanggung dosanya. Wajib untuk minta maaf. Orang yang ghibah, namimah, menggunjing, berdusta atas nama si fulan, mencela si fulan, ya, kemudian dan yang semisalnya, wajib bagi dia untuk meminta maaf. Lakin ayyuhal ikhwah, akan tetapi ada permasalahan yang spesifik yang disebutkan oleh para ulama tentang dosa-dosa non barang ini. Ada dua keadaan yang berkaitan dengan dosa non barang ini, seperti ghibah, berdusta dan yang lainnya. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika an ya'lama sahibul haqqi bidzambil ladzi waqa'a alaihi, orang yang diambil haknya, seperti ghibah kita contoh, mengetahui bahwasanya dia digibahi, ya, ternyata digibahi. Ada si A, ada si B. A ngibahin si B. Si B ini tahu bahwasanya si A ngibahin dia. Paham? Ya. Maka yang seperti ini kata para ulama wajib meminta maaf. Karena apa? Karena posisinya si B sudah tahu. Ini sudah masalah hak. Walaupun ada sebagian ulama nggak usah, tapi yang rajih, yang mendekati kebenaran, si B sudah tahu si A menggibahi si B, maka posisi si A jika bertobat wajib meminta maaf. Keadaan yang A. Keadaan yang B atau yang kedua, alla ya'lama sahibul haqq, si B-nya tidak tahu bahwasanya si A gibahin dia. Paham? Si B-nya ini nggak tahu bahwasanya si A gibahin si B. Maka ada dua opsi bagi si A ini untuk bertobat. Bukan dua opsi, dua keadaan lagi dipecah kata para ulama. Keadaan pertama, jika si A mengetahui kalau dia terus terang kepada si B tidak menjalar kepada madarat yang lebih besar, seperti B-nya tidak tersinggung, bahkan lebih dominan meminta akan dimaafkan kesalahannya. Jika dia berterus terang, maka wajib bagi si A untuk berterus terang dan meminta maaf. Jadi pahami? Ya, kalau tahu karakternya si B ini samuh, yakni toleransi, melapangkan dada, khalas ana maafin ente, maka yang seperti ini wajib bagi si A untuk berterus terang dan minta maaf. Tapi keadaan sebaliknya, nah mungkin ini banyak pertanyaan, gimana saya bertaubat ghibah, kan nanti bisa cekcok nantinya. Nah ini keadaannya. Yang B, kalau si A tahu bahwa kalau dia berterus terang akan terjadi madarat yang lebih besar, seperti si B akan lebih sakit hati, akan lebih benci, bahkan akan boikot, tidak tegur sapa sampai 7 turunan, ya istilahnya, ya, maka yang seperti ini si A tidak usah terus terang kepada si B, tidak usah minta maaf, tetapi dikasih opsi lain sama para ulama, wajib bagi dia membersihkan nama si B di majlis yang dulu pernah ia ghibahin. Yang kedua, berdoa, mendoakan si B kebaikan di belakangnya, yakni inda dhahril ghaib. Allah, ya Allah ampunilah dia,
Ya Allah berikanlah kebaikan untuknya. Ya Allah lapangkan rizki untuknya. Ya Allah berilah dia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bersungguh-sungguh untuk mendoakan si B tanpa sepengetahuan si B. Maka yang seperti ini kata para ulama yakfi, cukup. Karena apa? Kalau dia terus terang bakal tersinggung. Ya, bakal tersinggung, dan itu diketahui biasanya sama si A, ya, oh B karakteristiknya seperti ini. Jadi itu ada 6 syarat dari makna taubat yang disebutkan oleh para ulama. Satu poin lagi dan ini kita tutup. Sedangkan istighfar menurut pendapat yang rajih itu tidaklah sama dengan taubat. Istighfar perkataan seorang astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah itu dikatakan taubat? Ternyata jawabannya tidak. Taubat itu sendiri, istighfar itu pun sendiri. Ya, karena memiliki dua perbedaan. Perbedaan pertama, taubat memiliki waktu limit, sedangkan istighfar tidak ada waktu limit. Ya, tadi kita sebutkan taubat memiliki waktu sampai terbitnya matahari dari barat, sampai nyawa berada di kerongkongan. Adapun istighfar, hatta orangnya sudah mati, ya bisa diistighfarkan. Iya apa tidak? Nah, kemudian syarat yang kedua, taubat yang melakukannya harus orangnya langsung. Harus orangnya langsung, tidak boleh diwakilkan. Berbeda dengan istighfar, istighfar orangnya langsung dan bisa juga orang lain yang mengistighfarkannya. Makanya ada istilah istighfarnya anak kepada orang tuanya, istighfarnya malaikat kepada orang yang mencari ilmu agama, ya, istighfarnya ikan-ikan di lautan dan binatang yang berada di dalam tanah beristighfar kepada mereka yang mencari ilmu, menuntut ilmu agama. Orang yang duduk setelah sholat, ya, dalam keadaan tidak berhadas, berzikir kepada Allah, maka malaikat mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Ini istighfarnya orang lain kepada dirinya. Ya, jadi apakah manfaat taubat yang tidak dibarengi istighfar? Ini khilaf di antara ulama. Pendapat pertama tidak bermanfaat, pendapat kedua bermanfaat, dan ini yang rajih bermanfaat dengan syarat atau istighfar yang keluar dari hatinya, yang lahir dari rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar ini insya Allah akan meringankan dosa, bahkan bisa melenyapkan dosa. Namun apabila digabung dengan taubat, maka itulah sempurna. Itu sempurna, karena taubat bisa menggugurkan seluruh dosa. Selain taubat tidak menggugurkan dosa besar, hanya dosa kecil dan meringankan dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Atas pembahasan ini kita selesai tentang masalah taubat dan istighfar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin yang langsung dari bapak-bapak? Ada yang bertanya? Nah, silakan Pak. Nah, bagaimana ya, ada pertanyaan baik. Ya, bagaimana orang yang berhenti merokok bukan karena Allah, tapi karena dunia? Ya, ini karena omongan dokter, karena istri yang ngomel-ngomel mulu, ya, anak malu sama anak, ya, anak sekolah pesantren, ya, bahkan anaknya sudah mulai ngisi kultum di masjid, ya, taraweh. Malu dong kalau saya masih ngerokok, atau karena penyakit, ya, maka ini tidak dikatakan bertobat, tapi dia meninggalkan dosa disebabkan maslahat dunia. Nah, ini pentingnya masalah apa? Niat. Ikhlas itu penting.
Dia mungkin bisa selamat dari rokok karena tidak ngerokok, tapi efek-efek rokok atau efek-efek dari dosa rokok masih bersemayam di hatinya. Sama tadi yang seperti kita sebutkan masalah zina tadi atau minum khamr tadi. Kalau dia meninggalkannya karena dunia, karena takut akhirnya kebuka, akhirnya dia meninggalkan dosa tersebut, mungkin bisa selamat dari dosa karena dia tidak melakukannya pada saat itu, namun efek-efeknya masih tetap ada. Ini pentingnya ikhlas karena Allah. Makanya Pak, saya sambung, orang yang seperti ini yang meninggalkan rokok karena dokter biasanya sulit. Lidahnya sepet, ya, makannya nggak enak, batuk-batuk, tidur nggak nyenyak, ya, bahkan kata sebagian orang, susah, saya nggak bisa rokok. Kalau nggak rokok jalan serasa mundur, ya, jalan serasa mundur. Kenapa? Kenapa dia nggak bisa? Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Coba kalau dia meninggalkan karena Allah, dimudahkan sama Allah. Buktinya puasa Ramadan. Apakah efek-efek itu yang selama ini ia rasakan ada ketika bulan Ramadan? Gak ada, Pak. Kenapa? Karena ini meninggalkannya karena Allah, itu meninggalkannya karena dunia. Bisa dipahami. Walaupun nanti dibuka puasanya diawali dengan siwak Fir'aun tadi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang bertanya? Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, lafaz istighfar itu kan banyak. Naam, sahih. Bagaimana kita menggunakannya? Perlu diperhatikan, ada istighfar yang sifatnya muqayyad, terikat, dan ada istighfar yang sifatnya mutlak. Istighfar yang sifatnya muqayyad, terikat, wabil khusus setelah salat, maka lafadznya astaghfirullah. Tidak boleh ditambahin al-azim wa atubu atau wa atubu ilaih. Karena ini mengikuti yang diajarkan Nabi SAW. Nabi setelah salat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata para ulama, kalau tambahin al-azim atau wa atubu ilaih ini bid'ah. Ini bid'ah. Kenapa? Karena ini muqayyad, terikat. Bisa dipahami? Namun ada yang mutlak, sifatnya mutlak. Mutlak yang tidak terikat dengan momen, ya. Dan ini bebas, seperti Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah saya meminta ampun kepadamu dan bertobat kepadamu, atau astaghfirullah al-azim, ya, aku bertobat, aku beristighfar kepadamu, ya Allah al-azim yang maha besar, yang maha agung. Apa makna istighfar? Makna istighfar luar biasa. Ketika seorang hamba mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku beristighfar kepadamu, minta ampun, yakni ya Allah tutuplah aibku, ya Allah ampunilah kesalahanku, ya Allah maafkanlah aku, ya Allah jangan engkau hukum aku karena perbuatan dosa ini, dan aku bertobat kepadamu, kembali kepadamu. Ini maknanya luar biasa atau tidak? Luar biasa. Dan Nabi beristighfar berapa kali Pak dalam sehari? 100. Subhanallah, beliau diampuni dosanya, beliau masuk surga, dijamin surganya tertinggi. Nah, istighfarnya 100 kali. Lah kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka, ada jaminan apa tidak? Belum ada. Tapi istighfar ya kurang lebih deh Ustaz. Ya, istighfar setelah sholat aja, assalamualaikum, astagfirullah, sambil lihat WhatsApp. Nah, ini kita sangat zuhud sekali sama istighfar, padahal kita sangat butuh sekali terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang baik Pak, Masya Allah. Nah, ada yang bertanya lagi? Sebenarnya saya sambil baca nih Pak, karena baca ini butuh waktu ya. Ustaz,
suami saya perokok. Saya sudah nasihati, tapi tetap melakukan. Pertanyaannya, saya tidak bisa menghindar dari menghirup asap rokoknya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah saya berdosa? Jika anti seorang istri sudah menasihati suaminya dablek, ya, kepala batu, bukan muka tembok lagi, kepala cadas, maka anti tidak berdosa karena sudah menegakkan hujjah. Tapi terus, ya, terus dan penuh kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling menasihati akan kebenaran dan saling menasihati akan kesabaran. Dan lihat kata dia, saya tidak bisa menghindari menghirup asap rokoknya, dan dia tersiksa. Hati-hati, bertobatlah para perokok, karena Anda telah menzalimi dua hak, telah melanggar hak Allah, karena ini perintah dari Allah untuk tidak melakukan hal tersebut, ini larangan. Kemudian yang kedua, Anda telah menzalimi manusia. Ya, karena apa? Karena asap rokok berbahaya. Berapa banyak kita mendengar kabar seorang istri terkena menjadi perokok pasif, akhirnya kena kanker paru-paru. Anaknya juga sama, karena kalau digendong, ya, itu kan bajunya apanya semua asbak berjalan. Ya, istri, ya, suami kalau mencium istrinya itu kayak mencium asbak, isinya rokok. Ini zalim. Khawatir dia bisa, orang perokok kalau masih belum berhenti dari rokoknya, khawatir dia masuk hadis yang bangkrut, yang membagi-bagikan kebaikannya nanti di akhirat. Dia akan dikalkulasikan tuh, siapa saja yang menghirupnya, siapa saja dari orang lain di jalan, ketika dia naik motor, naik mobil, ya di fasilitas umum, yang mana itu ruang publik yang bebas asap rokok, dia merokok. Di situ ada orang yang alergi, sedikit menghirup asap rokok langsung batuk-batuk, penyakitnya kumat. Wallah, boleh. Jangan dianggap remeh, jangan sampai kebaikan seseorang itu tersedot gara-gara kezaliman yang ia jadikan normal ini, yang dinormalisasikan oleh sebagian orang egois, orang yang seperti ini. Maka bagi penanya, ya wajib bersabar, terus ya menasihati suaminya, dan terus berdoa kepada Allah agar disadarkan suaminya segera sebelum penyakit menyerang. Karena kebanyakan perokok itu berhenti rokok kalau sudah sakit. Bahkan saya pernah lihat sendiri, Pak. Saya ngeliat sendiri di ICU. Di ICU, ya. Ini di ICU, bukan di ruang rawat inap. Di ICU dia ngumpet-ngumpet pengen ngerokok. Ketika perawatnya nggak ada, dokternya nggak ada, istrinya lagi ke toilet, ngumpet-ngumpet pengen ngerokok, ngamuk dengan maksa. Ya, saya kayak orang kerasukan. Ini naudzubillah, bisa jadi ini, khawatir ini hukuman. Kenapa? Dia sudah diikat, ya, hatinya dengan barang yang haram tersebut. Wadiyadzubillah. Sama-sama. Ini bagaimana suami istri yang gibahin suaminya karena nggak kuat, ya, menahan rasa sedih dan kebingungan akibat perilaku suami. Jazakallahu khair. Perlu diketahui, ada yang namanya mengadukan, ada yang namanya ghibah. Ghibah itu ada yang diperbolehkan jika dibutuhkan, misalkan ketika mengadu kepada hakim, ya, kepada hakim, jika memang disebutkan namanya karena masalah hak. Ini di pengadilan biasanya. Tetapi kalau masalah curhat, ya, wallahu ta'ala alam, kalau anti curhatnya dalam rangka untuk mendapatkan hak anti, ingin menjelaskan masalah suami istri yang benar dan apa, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau yang sebaiknya adalah tidak disebutkan personalnya. Misalkan jika ada istri yang dizalimi karena suaminya kayak gini dan kayak gitu, hanya sekedar curhat, maka sebaiknya jangan menyebutkan nama suami. Khawatir ini ghibah yang dilarang. Khawatir ini ghibah yang dilarang. Kecuali kalau di pengadilan, ya, ingin menuntut hak, maka boleh untuk menyebutkan nama
suaminya, karena ini dalam rangka pengadilan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lebih baik mana memaafkan orang yang sudah mencuri uang perusahaan hingga ratusan juta dengan cara dimaafkan perbuatannya, tapi yang dicuri tidak dimaafkan atau tidak dimaafkan orang yang mencurinya karena sebagai tabungan orang yang dicuri kelak di akhirat akan mendapatkan kebaikan dari haknya yang sudah diambil. Anti mendapatkan dua hak, terserah mana yang anti inginkan. Memaafkan, kalau antinya ingin memaafkan dan itu jauh lebih afdal, ya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau anti atau entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu ya, atau Anda ya nanti akan meminta pengadilan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, itu hak Anda karena Anda terzalimi, dan orang yang terzalimi doanya ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang kafir kalau dia terzalimi doanya mustajab. Dalam sebuah hadis dikatakan wa in kana kafira, walaupun yang berdoa orang kafir kalau terzalimi maka doanya mustajab, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena agama Islam mengukuhkan masalah keadilan. Jadi terserah ya, antum yang melihat maslahatnya. Kalau maslahatnya harus dihukum, ya maka dihukum supaya orang lain jerah, supaya dianya jerah dan orang lainnya pun juga jerah. Tapi kalau misalkan mau memaafkan, ya itu kembali kepada antum, dan itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa iya ratusan juta dimaafkan? Nah, ini luar biasa ya. Kalau memang seperti itu, ini hatinya legowo sekali, luar biasa. Barakallahu fiik. Ada satu lagi kalau ada yang bertanya secara langsung. Nah, silakan Pak. Apa? Iya. Nah, maksudnya di sekolah militer, kedinasan sistem militer. Nah, wallahu ta'ala alam, bagaimana jika orang yang sekolah di kedinasan kemudian peraturannya semi militer, yakni hukuman fisik, ya, apakah ini bagian dari penganiayaan? Jika dia bertobat, perlu kita rinci Pak. Kalau memang peraturannya sudah diketahui, jika dia melanggar bakal seperti ini dan hukumannya tidak melebihi batas ambang syariat, yakni masih diwajarkan, diperbolehkan, seperti misalkan memukul itu dengan tidak boleh sampai ketiaknya melebar, misal dalam syariat. Mukul tidak melukai, tidak membekas, ini memukul, dan tidak sampai kepada madarat yang lain sampai dia patah tulang. Ini pukulan tarbiyah yang seperti ini, itu sesuai koridor. Tapi kalau pukulan yang brutal, penuh dengan hawa nafsu, maka ini sudah melenceng dari syariat walaupun tertulis dalam peraturan. Maka itu dikatakan sebagai penganiayaan dan kezaliman. Bagian penganiayaan dan kezaliman. Ya, tapi kalau hukumannya seperti push up 10, 20, 100 kali, ya, yakni kalau dikatakan masih batas ambang wajar, karena sebagian orang ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ini kembali kepada urf nantinya, kepada kebiasaan masyarakat misalkan. Ya, tergantung dari tenaga, pikiran dan lain, mental orang itu berbeda-beda. Tapi secara umum jika memang penghukuman fisik itu di atas atau di luar ambang batas syariat, maka ini dikatakan kezaliman. Di atas, jangankan masuk sekolah, suami mukul istri di batas ambang syariat, zalim. Seorang bapak memukul anaknya di luar koridor syariat sampai melukai, zalim. Apalagi
yang di luar koridor ini, yakni orang lain. Maka wajib bagi orang tersebut untuk meminta maaf, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Cari dia sekuat tenaga, karena hak manusia. Ada kaidah Pak, dan ini kita tutup. Ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah mabniun 'alal musamahah. Hak Allah dibangun di atas toleransi. Kalau antum bermaksiat kemudian bertobat dengan tobat yang benar, Allah ampuni, beres, gugur. Tapi hak manusia, hukukul adamiyyin mabniun ala al-syukh, ya, atau atas kebakilan. Dan haknya manusia dibangun di atas kebakilan. Apa kebakilan? Yakni hak tersebut tidak bakal gugur sampai Anda tunaikan. Walaupun nantinya minta maaf, tapi kalau dia meminta untuk dikembalikan, wajib untuk dikembalikan. Bisa dipahami, ya? Jadi hak manusia tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun sampai dia ridho. Sampai dia ridho. Berarti orang tersebut wajib untuk, ya, ini berusaha, berijtihad untuk meminta maaf kepada orang yang selama ini ia aniaya. Dan orang yang dianiaya abadan gak bakal lupa orang yang menganiaya dia. Mungkin antum pernah ingat, pernah dihukum sama kakak kelas. Masih ingat gak sekarang? Pasti masih ingat. Ya, oh, si fulan pernah mukul anak sekali. Pasti, hatta dia udah punya cucu. Siapa? Oh, si fulan meninggal. Yo, oh, dia pernah mukul anak itu, kan? Nggak bakal lupa Pak. Tapi yang pemukulnya lupa apa enggak? Lupa. Karena apa? Ya sudah, beres, selesai. Tapi hati ini nggak ada yang tahu. Ya, dia akan bersarang terus, membesar. Ya, waliyadzubillah. Jangan sampai nanti ditagihnya di hari kiamat ini wassalam seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum atas keterbatasan dan kekurangan serta kekeliruan jika ada. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah dari hal-hal kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.